Kembali lagi kita bahas uji non-parametrik. Kali ini berkaitan dengan uji T-square 2 sampel, di mana pada awalnya pada video kita sebelumnya juga sudah dijelaskan jika kita memiliki data, kita harus lihat datanya itu skala nominal atau ordinal. Apabila dia skala nominal atau ordinal akan menggunakan uji parametrik. Namun jika skala dia interval, kita harus uji dulu apakah berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka itu non parametrik. Namun jika berdistribusi normal akan menggunakan parametrik. Kemudian bisa kita lihat juga dari datanya, apabila datanya itu lebih besar dari 30 itu parametrik, dan jika lebih kecil daripada 30 adalah non parametrik. Kemudian seperti video kita sebelumnya, jika dia skala nominal atau ordinal, langsung saja kita menggunakan beberapa uji non parametrik. Nanti akan bisa Anda lihat di video saya. Kemudian jika dia skala interval atau rasio, harus lihat dulu datanya. Apabila datanya itu lebih kecil daripada 30 akan menggunakan uji non parametrik. Jika lebih besar daripada 30 kita lihat distribusinya normal menggunakan parametrik, dan jika tidak normal menggunakan uji non parametrik. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial uji T-square 1 sampel, yaitu pada skala nominal. Dimana di sini hasilnya sudah bisa Anda lihat, di kesimpulannya tidak terdapat perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah yang disediakan. Jadi dapat Anda pada video saya sebelumnya, uji T-square 1 sampel. Pada video kali ini kita akan bahas uji T-square 2 sampel. Ada perbedaan untuk penggunaan tutorial menggunakan SPSS. Uji T-square 2 sampel bebas, di mana sini hipotesisnya tidak terdapat perbedaan antara tingkat kelulusan atau kegagalan dalam suatu kelas matematika dengan jenis kelaminnya. Jadi tidak ada hubungan antara tingkat kelulusan ataupun kegagalan sebuah kelas dengan jenis kelamin yang ada di kelas tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan. Hipotesis H1-nya berkebalikan dengan H0-nya, terdapat perbedaan tingkat kelulusan atau kegagalan dalam satu kelas matematika tertentu dengan jenis kelaminnya. Jadi ada hubungan antara tingkat kelulusan dan kegagalan terhadap jenis kelamin orang yang ada di kelas tersebut. Jadi di sini sudah ada data yang sudah saya sediakan sebanyak 100 sampel, di mana yang lulus adalah 66. Kemudian yang gagal itu adalah 34. Jadi ini kolom dan baris kita pisahkan. Ada dua variabel, berarti kalau yang kemarin hanya ada satu faktor yang mempengaruhi, ini ada dua faktor, yaitu kelulusan dan ketidaklulusan, dan kemudian jenis kelamin. Jadi di bagian baris ini ada kelulusan, yaitu saya buat 1, ketidaklulusan 0. Kemudian kolomnya juga laki-laki 1, perempuan 2. Jadi di sini baris 1, kolom 1 nilainya 30, baris 1, kolom 2 nilainya 36, kemudian baris 2, kolom 1 nilainya itu 14, kemudian baris 2, kolom 2 itu nilainya 20. Jadi ini akan kita input ke SPSS. Ini saya sudah buka SPSS-nya, langsung kita copy saja baris dan kolom dan nilainya. Kita pastikan. Kemudian variabel view kita ganti, kita buat namanya yang pertama itu baris sesuai dengan Excel tadi, kemudian kolom, kemudian itu nilai. Kemudian di sini jangan lupa angka 1 itu maksudnya kalau di baris tadi adalah lulus, angka 2 tidak lulus. Angka 1 lulus, angka 2 tidak lulus. Ini berarti angka 1 lulus, kita tambahkan. Kemudian angka 2 itu tidak lulus, kemudian kita tambahkan. Jadi akan ada penamaan nantinya, maksud dari angka 1 dan maksud dari angka 2. Kemudian di kolom tadi angka 1 itu maksudnya laki-laki. Kemudian di kolom juga angka 2 maksudnya itu perempuan. Kita tambahkan. Kemudian masuk kita ke pengolahan datanya. Oh, jangan lupa yang ini skalanya nominal. Kemudian kolom juga nominal. Yang terpenting di sini nilainya itu harus skala nominal. Kemudian kita pilih data, kemudian weight case. Kemudian di sini kita pindahkan weight case by. Kita pindahkan nilai ke sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Kemudian udah muncul hasilnya. Jadi ini perbedaannya kalau kemarin kita menggunakan non parametrik
non parametric test chi-square langsung untuk satu sampel. Jadi kalau ini untuk dua sampel, kalau ini yang tadi di satu sampel, yang ini dua sampel, ada dua yang mempengaruhi, kita menggunakan cross table, kemudian kita pindahkan baris kolom, kita pilih statistik, kita klik chi-square, kemudian kita klik OK. Hasilnya akan muncul. Hasilnya akan muncul. Nah, seharusnya nilainya harus sama dengan data kita tadi, pengkoloman dan barisnya. Nilainya juga harus sama. Kita akan bandingkan di sini. Coba kita lihat nilainya. Oke, sudah sama di sini 30 14, 36 20, kemudian totalnya 56, kemudian 66, 34 dan 100. Kemudian perlu kita analisis di sini adalah hasilnya. Yang perlu kita analisis di sini adalah hasilnya. Kita lihat nilai signifikannya. Namun ini sebenarnya bisa kita menggunakan tabel chi-square. Namun biar lebih cepat kita langsung saja ke nilai signifikan yang akan kita perhatikan. Kita lihat hasilnya, berapa nilai signifikannya apabila dua arah, karena ini H0 sama dengan bukan ada lebih kecil ataupun lebih besar, maka kita menggunakan nilai signifikan dua arah, dua side atau exact side, atau signifikannya ini maksudnya menggunakan p-value, nilai p-value yang akan kita bandingkan. Nilai p-value hasil perhitungan menggunakan SPSS yaitu 0,832 lebih besar daripada 0,05. Jadi sesuai dengan ketentuan, jika p-value lebih besar daripada 0,05, H0 diterima. Jika p-value lebih kecil daripada 0,05, H0 ditolak. Jadi di sini nilai p-value-nya 0,832 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi H0-nya diterima. H0 kita lihat apa ketentuan dari H0. Tidak terdapat perbedaan antara tingkat kelulusan ataupun kegagalan dalam sebuah kelas matematika tertentu dengan jenis kelamin. Jadi siswa yang lulus di sana ataupun gagal di sana itu tidak ada pengaruhnya terhadap jenis kelamin. Baik dia itu walaupun dia laki-laki ataupun dia perempuan, tidak ada kita bisa bedakan. Kenapa si laki-laki lulus, kenapa si perempuan lulus, tidak bisa kita bedakan, karena dari hasil perhitungan statistik yang kita lakukan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa di kelas matematika terhadap tingkat kelulusan ataupun kegagalan siswa dalam belajar matematika. Jadi kondisi laki-laki dan perempuan di kelas tersebut sama, tidak ada perbedaannya berkaitan dengan kelulusan matematika. Jadi itulah tadi tahapan-tahapan yang bisa Anda gunakan dalam melakukan uji chi-square dua sampel. Ada dua yang mempengaruhi. Yang perlu kita lihat adalah tingkat kelulusannya, lulus atau tidak lulus, kemudian jenis kelamin tadi, laki-laki atau perempuan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan ikuti tutorial kita berkaitan dengan uji non parametrik lainnya.